Nah, kita lihat pendidikan hari ini, Bapak Ibu. Inilah fakta kenyataan yang terjadi dalam kurikulum pendidikan hari ini. Bukan kurikulum, pendidikan hari ini. Pendidikan akhir zaman. Inilah hasilnya. Bahwa kita berada pada periode kematian. Di mana loyalitas manusia tidak lagi kepada Allah. Maka manusia hina karena pilihannya. Ya, hedonis, materialis, materi. Ketika sekolah anak-anak kita disadarkan, nak, yang rajin belajar nak, biar kamu pinter nak. Nanti kamu sekolah kerja gampang nak. Kalau kamu kerja kamu mudah cari duit nak, hidupmu aman, hidupmu bahagia. Ya, sejahtera nanti. Itu dunia yang ditanamkan. Hedonis, materialis. Makanya yang terjadi Bapak Ibu, agama disingkirkan. Mereka kehilangan sesuatu yang paling asasi yang dibutuhkan untuk menjaga mereka sebagai manusia, makhluk yang terbaik. Ini pernah kita lihat bagaimana generasi kita Muslim tapi tidak tahu rukun Islam. Ini pertanyaan paling gampang. Dan kalian semua Muslim nggak? Muslim. Rukun Islam itu ada berapa? Ada berapa? Ada 5. Apa aja? Iman kepada Allah, iman kepada Iman. Rukun Islam. Oh. Aduh. Bentar, jangan kasih tahu. Ada yang tahu nggak? Ada nggak boleh cek internet. Tidak dulu. Nggak tahu, oke skip. Kamu tahu nggak? Ada berapa rukun Islam? Iya, Allah Islam. Rukun Islam loh. Tunggu. Ada berapa? Rukun Islam ada berapa? Zakat. Udah pertanyaan kedua nih loh. Zakat dan puasa. Yang gitu lah. Ada berapa rukun Islam? Ada 5. Ya, terus betul. Yang pertama zakat. Ini bagaimana agama akan diamalkan dan akan menjadi karakter, lalu akan didakwahkan, diperjuangkan. Mereka sendiri tidak paham agamanya. Padahal agama ini penting Bapak Ibu. Sudah begitu difasilitasi hanya 2 jam per minggu. Udah gitu mau disingkirkan lagi pelajaran agama. Tidak ada dalam kurikulum. Nah ini Ibu, akhir zaman. Nah ini Ibu, kekhawatiran yang kita cemaskan terjadi. Ini periode kematian. Inilah kita hidup di zaman yang rusak. Kita butuh kurikulum untuk membersihkan ini. Baik, kita masih evaluasi. Ini yang terjadi belakangan ini Bapak Ibu. Ini di Garut Bapak Ibu. Menikah sesama jenis. Jadi apa yang salah dengan kehidupan kita? Nah ini kita muhasabah. Ini muhasabah kita. Ini ada sesuatu yang bagus dari Ustaz Budi Azhari ya. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau dan menjaga beliau ya. Cukup tajam analisa beliau. Pendidikan kita, cara ngajarnya, apa yang diajarkannya, nggak tahu itu konsepnya siapa. Teori muter kan pinter nggak, soleh nggak, karena bukan konsep Nabi. Kalau konsep Nabi itu subhanallah, singkat, kurikulumnya mudah, hasilnya dahsyat. Hari ini kita kurikulum banyak, waktu banyak, kuliah sampai S1 aja umur udah 22 tahun. Lulus S1 masih bingung mau ngapain, kan nikah nggak berani, kerja masih nyari. 22 tahun Muhammad Al-Fatih jadi sultan, 23 tahun Umar bin Abdul Aziz jadi gubernur, 17 tahun anaknya Umar bin Abdul Aziz, Abdul Malik jadi menteri, Usama bin Zaid 18 tahun jadi panglima, Abdullah bin Abbas 15 tahun jadi staf ahli negara kekhilafan Umar bin Khattab. Kita ini 22 tahun masih baru lulus S1, bingung. Jauh. Mari kita pikirkan ulang, ada pola hidup kita yang salah, ada keseharian kita yang salah, dan itu kita masih pertahankan di anak-anak kita. Jangan diulangi. Rasul waktu duha, waktu belajar bersama sahabat, waktu yang paling panjang, dan di situ terjadi banyak hal, terjadi peristiwa, ilmu tentang ngajar, ilmu cara mengajar, apa yang diajarkan, apa yang ditanamkan, belajar di situ semua. Disitulah konsep sekolah sampai kampus di situ. Ya, gimana Bu? Agak cepat tadi Bu ya. Tapi setidaknya bisa tergambar. Kita harus melakukan koreksi total terhadap kurikulum yang diajarkan pada anak-anak kita. Tidak cukup Bu dengan kita menitipkan pada sekolah yang katanya standarnya bagus, terakreditasi A. Tapi lihat akhlak gurunya. Apakah bisa membuat anak kita kenal pada Tuhannya? Apakah bisa membuat anak kita cinta pada Nabi dan Rasulnya? Apakah bisa membuat anak kita bangga dengan agamanya sehingga dia berani untuk memperjuangkan kemuliaannya? Jadi tidak cukup dengan transfer ilmu, tapi transfer keyakinan, transfer akhlak. Jadi bukan sekolahnya dulu yang kita lihat, tapi lihat akhlak gurunya Bu. Ya. Bagaimana kita akan melarang anak kita pacaran sementara gurunya masih muda-muda sekarang dan mereka pacaran? Pulang sekolah, pulang ngajar, dijemput sama pacarnya, disaksikan sama murid-murid. Ada ibu pulang sama doinya, ada ibu, dadah ibu pegangan dong Bu, tuh coba. Itu saya dengar Bu. Nah ini, ya kita perlu rekonstruksi total tetap konsep pendidikan kita di generasi akhir zaman. Kita butuh percepatan ibu-ibu, karena masyarakat kita tidaklah lagi barangkali untuk menikmati dunia. Sementara
kasih.